Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm going to talk about the nature and meaning of Islam with me, Rahma Aulia Ramadan, with NIM 221230101 from TBID. Okay, let's get started. Pertama-tama saya akan membahas tentang hakikat Islam. Jadi yang pertama itu Islam memiliki dua pengertian. Ada pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian khusus adalah apabila Islam digunakan secara mutlak atau lepas, maka maksudnya adalah agama dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makna umumnya yaitu agama semua nabi yang mengajarkan tauhid, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah. Oke, selanjutnya ada beberapa aspek penting yang ada di dalam hakikat Islam. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada moral, yang ketiga ada toleransi, yang keempat ada hubungan manusia dengan alam, ya, dan yang terakhir itu ada amal dan kebaikan. Jadi yang pertama itu ada tauhid. Nah, tauhid itu konsep dasar dalam Islam yang mengacu pada keesaan Allah, yang berarti adalah keyakinan bahwa hanya ada Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua ada moral. Di Islam itu mengajarkan bahwa pentingnya memiliki moral yang tinggi, seperti kejujuran, menghormati antar sesama umat, memiliki kesopanan. Nah, hal tersebut menjadi panduan dalam berinteraksi antar sesama manusia lainnya. Nah, yang ketiga itu ada toleransi. Jadi Islam itu mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Meskipun ada perbedaan, umat muslim dianjurkan untuk saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai. Jadi yang keempat itu ada hubungan manusia dengan alam. Nah, di Islam juga mengajarkan bahwa manusia itu adalah khalifah di bumi, yang berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga lingkungan serta makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, atau yang lainnya. Baik, di slide selanjutnya ada pengertian Islam. Jadi di Islam adalah salah satu agama paling besar di dunia yang mengajarkan monoteisme, yaitu keyakinan akan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di slide-slide sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di dalam pengertian Islam. Yang pertama ada rukun Islam, yang kedua ada Al-Quran, yang ketiga ada sunnah, yang keempat ada akhlak, dan yang terakhir ada kehidupan setelah mati. Jadi yang pertama itu ada rukun Islam. Ada 5 pilar utama yang menjadi dasar ibadah seorang muslim, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Selanjutnya yang kedua itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini menjadi pedoman bagi umat manusia atau umat muslim. Selanjutnya yang ketiga itu ada sunnah. Nah, sunnah itu mengajarkan dan mempraktikkan Nabi Muhammad yang juga diikuti oleh umat muslim. Sunnah ini juga melengkapi dan menjelaskan ajaran yang terdapat di Al-Quran. Selanjutnya yang keempat ada akhlak.
Di Islam juga mengajarkan tentang perilaku dan etika yang baik dalam berinteraksi dengan sesama umat. Akhlak yang baik dianggap sebagai bagian penting dari iman. Terakhir yaitu kelima, kehidupan setelah mati. Di Islam juga mengajarkan adanya kehidupan setelah mati, di mana setiap orang akan dihisap atau dipertanggungjawabkan amal perbuatannya selama mereka masih di dunia. Jadi, kata Islam menurut pandangan umum yang berlaku biasanya mempunyai konotasi dengan yang diartikan sebagai agama Allah. Agama artinya jalan. Agama Allah berarti jalan Allah, yaitu jalan menuju kepadanya dan bersumber kepadanya. Allah adalah Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang menciptakan, menguasai, dan juga mengatur alam semesta ini. Jadi Islam adalah agama Allah, yang berarti Islam adalah jalan menuju kepada Allah dan yang bersumber darinya. Jadi secara keseluruhan kata Islam juga memiliki banyak pengertian, yaitu kata Islam yang berasal dari kata kerja aslama yuslimu dengan pengertian menyerahkan diri, menyelamatkan diri, taat, dan juga patuh dan tunduk. Yang kedua juga ada dari segi kata dasar salima, mengandung pengertian selamat, sejahtera, sentosa, bersih, dan bebas dari cacat atau celah. Selanjutnya, jika dilihat dari kata dasar salam, maka akan berarti damai, aman, dan juga tentram. Jadi, kesimpulannya itu, Islam adalah agama yang mengajarkan pengabdian penuh kepada Allah dan mendorong umatnya untuk hidup sesuai dengan moral dan etika yang tinggi. Secara esensial, Islam berarti penyerahan diri kepada kehendak Allah. Bisa juga disimpulkan sebagai menempuh jalan keselamatan dengan jalan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan melaksanakan dengan penuh kepatuhan dan ketaatan akan segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan olehnya untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan penuh keamanan dan juga kedamaian. Jadi di pengertian Islam lainnya, menurut makna yang umum adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah. Sejak Allah Ta'ala disembah oleh hambanya dengan syariatnya sampai dengan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, Islam dengan makna yang umum ini mencakup syariat yang dibawa oleh Nuh alaihi salam berupa hidayah dan kebenaran. Demikian juga mencakup syariat yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam, seorang imam yang hanif, dan juga syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala atau difirmankan oleh Allah dalam ayat yang banyak yang menunjukkan bahwa syariat-syariat sebelumnya itu adalah berserah diri. Nah, di sisi lainnya, Islam menurut makna yang khusus adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghapus semua agama dan tanda kurung syariat sebelumnya. Jadilah siapa saja yang mengikuti syariat Muhammad itu disebut sebagai Muslim. Dan siapa saja yang tidak mengikuti syariat Muhammad itu bukan Muslim, karena dia tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala, melainkan berserah diri kepada hawa nafsunya. Nah, itulah kenapa Yahudi adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nasrani adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu mengingkari Nabi Muhammad sehingga bukan kaum muslimin lagi. Itu juga menjadi penyebab
Tidak boleh bagi siapapun untuk meyakini bahwa agama Yahudi dan Nasrani yang mereka ikuti pada saat ini adalah agama yang benar dan diterima di sisi Allah Ta'ala, dan sama dengan agama Islam dalam tanda kurung yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Islam adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan syariatnya, maka hal itu mencakup berserah diri kepada Allah Ta'ala baik secara lahir maupun batin, sehingga mencakup agama seluruhnya, baik akidah, amal perbuatan maupun ucapan. Adapun jika Islam itu disebut bersamaan dengan iman, maka Islam bermakna amal jariyah, baik berupa ucapan lisan maupun amal anggota badan lainnya. Sedangkan iman bermakna amal batin, baik berupa akidah atau keyakinan maupun amalan hati. Jadi, oleh karena itu, tidak boleh bagi siapapun untuk meyakini bahwa agama Yahudi dan Nasrani yang mereka ikuti atau mereka yakini pada saat ini adalah agama yang benar dan diterima di sisi Allah Ta'ala dan sama dengan agama Islam atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan, siapa saja yang meyakini hal tersebut, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima atau agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Hamim juga menjelaskan bahwa Islam adalah risalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dalam perspektif teologi sistematis, tauhid menjadi dasar dari risalah tersebut. Sesuai dengan hakikat risalah Islam rahmatan lil alamin, tauhid sebagai dasarnya berarti kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dengan inti sifat rahmah, dan ekspresi sentralnya adalah Asma Rahman Rahim. Dengan inti sifat tersebut, kehadiran Allah dalam kehidupan fungsional diwujudkan, termasuk dengan pemberian risalah kepada Nabi Muhammad yang mengandung hakikat rahmatan lil alamin tersebut. Okay, I think that's enough. Thank you for listening to my presentation. See you next time.